kondisi nggak berubah, hujannya tetap gede. Iya. Hati-hati, ngambil di kiri aja. Tuh lihat. Ya kan, kalau di kanan tuh suka bikin panik karena ada air. Nah, kalau misalnya pas belokan gini ya guys, ada cuman berdua jalannya. Kalau ada yang hati-hati pokoknya kalau ada yang mau nyalip di sebelah kanan, karena kadang-kadang banjirnya itu air cipratannya tuh kena kita, jadi kita suka panik. Jadi nggak usah kencang-kencang, slow aja. Ini di angka 40 nih. Udah dari malam, dari pagi, dari jam berapa ya, saking paginya tadi bangun pagi juga telat gara-gara dipikirnya sini banjir nih di atas ya, jalan tol banjirnya banyak banget. Hujan angin ini. Wow, kenceng banget. Hujan angin aja kenceng gini, apalagi kalau kejatuhan hujan es ya, kena kacanya bisa pecah kalau kenceng banget esnya. Nggak kelihatan bagian depannya sana. Slow aja, pelan aja bapak ibu, tolong slow. Oke, saya lagi selamat pagi di hari yang mendung buat teman-teman. Tadi memang gue udah rencana mau bikin podcast. Ini agak mending nih, udah agak terang nih, moga-moga agak pelan. Nah, pelan dah walaupun ada petir. Nah, ini mendungnya agak terang nih tuh. Waduh, syukur deh, di sini udah langsung tenang. Di daerah Mall Arta Gading ya, sebelah kanan tuh sebelah kiri tuh Mall Arta Gading. Dan cuaca mendungnya sudah reda di sini. Berarti tadi di tengah-tengah tuh hujannya. Mau bikin podcast jadi batal gara-gara kaget lihat curah hujannya ya, mendadak keras banget. Daerah bandara, Pantai Indah Kapuk, Pik. Wah, nggak tahu nih, ini mau masuk lagi kali, mau hujan gede lagi. Hujan angin sih. Selamat memantau pergerakan saham-saham hari ini buat teman-teman yang menjadi investor saham. Dan salam sehat selalu. Ini tahun 2026, cek kembali saham-saham mana yang liquid, saham-saham mana yang punya kalian udah turun jauh, jadi dicek. Sebaiknya sih dicek ya kalau misalnya sahamnya, bicara soal saham ya, jadi kalau mentor gue juga ngajarin dan beberapa orang juga ngajarin kalau supaya perputaran cash flow atau dalam berinvest saham itu bisa cukup uangnya ya. Kita belum ngomongin tujuan nih ya. Kalau misalnya lo punya invest di situ, maka saran gua belajar dari para mentor, maksimalnya 10 saham aja kalau misalnya dana kita nggak banyak-banyak ya. Jadi nggak usah banyak-banyak juga. Kadang-kadang biar bisa kekontrol aja sih ya. 5 saham juga udah cukup gitu, nggak usah sampai waduh keras lagi hujannya. Dan pakai geluduk, kalau dari tadi nggak ada geluduk
petir. Hari ini ada petirnya. Ini sekarang udah daerah sini, daerah Cempaka Putih, udah ada petirnya. Gue juga harus perhatiin ada lubang-lubang nggak gitu. Nah, kembali ke saham tadi. Biasanya kalau misalnya dananya terbatas ya sekitar 10 juta ya 5 saham, 2 saham aja. Gak usah banyak-banyak, yang penting konsisten gitu. Terus kemudian kalau memang mau coba-coba, mau belajar coba-coba dulu ya, nekat gitu ya. Ya mau 10 saham juga boleh. Kalau gue tipenya bukan beli, wow petirnya gede juga tuh, ngelihat serem juga. Buh. Bentar ya. Mungkin ada orang-orang yang kalau cara beli sahamnya biasanya ikutin saham bodong gitu. Nah, ikutin saham bodong. Nah, kadang-kadang kalau ngikuti atau enggak saham apa ya? Saham gorengan gitu ya. Ya sahamnya ada. Nah, ini udah urgennya udah berhenti nih. Aduh. Mati juga. Terus saham gorengan, terus kemudian ya kalau kita resikonya kalau seorang retail nggak punya komunitas saham gitu ya, digoreng beneran. Kalau lagi jeblos ya udah duit Anda jeblos ke dalam gitu. Maka kalau gua paling nggak amit-amit deh kalau misalnya belinya saham gorengan. Di saham gorengan bisa apes, duitnya ketahan, kalau nggak cuan ya ketahan gitu. Dan makanya kalau gue kurang suka tuh dijeblos-jeblosin gitu, apalagi terus nggak cuan gitu. Masih mending kalau saham yang benar terus kemudian kita kejeblos. Nah, kita nggak apa-apa turun ke bawah, kita ada dividen. Nah, ya, kita terima dividen tapi turun jatuh ke bawah. Cuman terima dividen ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Yang dimaksud tuh orang-orang sering bilang udah biarin aja sahamnya, nggak apa-apa, nggak usah dikeluarin itu sebenarnya yang maksudnya jangan beli yang saham gorengan gitu. Beli sahamnya yang yang memang berdividen, cuman lagi turun, lagi diskon banyak ya. Ya untuk nyelamatin ya beli ya lah turun ke bawah terus gitu. Ya untuk bisa nyelamatin minusnya ya. Tapi kalau misalnya udah lihat, jadi selalu ya diversifikasi juga. Nah, jadi gue selalu rekomen saham sebaiknya walaupun murah pun lihat biasanya di atas 5 tahun. Pilih saham yang di atas 5 tahun, itu syaratnya. Terus kedua, sekali lagi ya, gue nggak suka yang IPO kayak gitu karena belum kelihatan. Saham yang 5 tahun. Terus kemudian habis itu berdividen atau enggak. Kalau gue, karena gue dividen hunter, makanya gue selalu cek ini dividennya gimana dividennya. Jadi gue beli kecil-kecil atau beli gede-gede, paling enggak sahamnya mungkin 5 atau 10, paling enggak berdividen gitu. Dividen harus dihitung. Ngelihat dividennya pakai apa, teman-teman bisa pakai websitenya luar negeri buat ngecek, pakai investing.com bisa. Kalau mau yang di Indonesia ngeceknya biar paling gampang ngelihatnya, nemuinnya pakai pasardana.id bisa gitu. Jadi tergantung teman-teman bagaimana carinya. Aduh, lampu merah, sorry kaget mendadak lampu merah. Iya. Dan saran gue kalau misalnya lo memang sukanya sekali lagi mau pilih, Anda sebagai investor mau main trading atau invest jangka panjang, monggo silakan. Cuman kita sebagai pemula, kalau saran gue ya, sebagai pemula nggak boleh sombong. Kita harus terus belajar dari banyak orang.
jangan terlalu yakin dengan satu keyakinan. Jadi dicoba sekalian, misalnya oh ternyata gue pemula, gue mau coba jadi trader, misalnya mau ngerasain jadi trader, terus mau ngerasain jadi investor. Nah ya udah, beli deh misalnya 6 saham, tiganya buat trading, kata orang apa gitu ya. Kalau bisa sih pakai analisa sendiri, tiganya itu yang blue chip atau yang apa, yang kuat, umurnya udah lama, terus kasih dividen. Mungkin kasih dividennya itu 2 kali dalam setahun, ada yang 3 kali dalam setahun, 4 kali dalam setahun tuh ya gitu. Jadi dilihat gitu, dilihat baik-baik, dicek besar dividennya segala macam, lihat perusahaannya. Kadang-kadang tuh percaya nggak percaya ya, dulu belum ada chat GPT atau game ini tuh mereka nggak bisa nolong. Sekarang dengan kemampuannya ChatGPT ya perlu diolah lagi ya, jangan ambil mentah-mentah, karena mereka ngambil juga berdasarkan data berita, dan berita itu juga bisa dimanipulasi gitu, itu problemnya. Jadi dianalisa benar. Jadi coba ngetes aja, tanya aja sama ChatGPT gitu ya, ngambilnya apa, segala macamnya apa gitu, untuk ngelihat. Oke, kita berada di daerah mau arah velodrome ya. Ya ini daerah Pulau Gadung, yang nanti velodrome ini yang tinggi udah besar ini cepet juga nih ya. Moga-moga sesuai waktunya. Ini mau menghubungkan dari Manggarai sampai velodrome, sampai Mall Kelapa Gading ya. Jadi gitu. Wih, ada air jatuh dari atas, banjir pasti juga di atas. Gue nggak tahu sih kalau yang di atas nih, kadang-kadang ini ada jalan layang gitu pakai beton, satu lagi ada yang pakai besi. Bedanya apa ya itu? Ininya ngapain harus pakai yang besi ya? Ada maksud tertentu nggak gitu ya? Atau mau ada penyimpanan data atau apa, atau server dalam ininya yang besi itu ya? Karena itu kan ada lorongnya pasti di dalamnya, ada lorong atau kabel yang mungkin yang di setting di dalam situ, nggak tahu lah ya. Dan apa ya, bicara soal saham yang IPO, banyak banget yang nanya, Kak lo kenapa sih nggak mau IPO? Ya gue nggak mau. Kalau IPO itu masih dimainin sama trading di awal, itu kesempatan buat para trader buat ngambil cuan-cuan gitu. Dan kalau saham-saham kadang-kadang belum kita bisa pastiin bener nggak nih kantornya segala macam. Kan kemarin ada tuh viral, ada emiten DADA ya. Gue lihat ya, ini bener loh ya, ini berdasarkan dari TikTok ya, bukan gue karang-karang. Gue sampai ngakak. Gue kayaknya dari TikTok atau di Instagram, sampai gue repost gitu. Di Instagram deh, sampai gue repost karena di posting. Jadi biasanya kalau emiten saham itu ketika dia mau IPO, biasanya akan menyebutkan lokasi mereka, kantor mereka di mana gitu ya, akan dikasih tahu gitu. Nah pas kayak misalnya Indofood, kantor pusatnya di mana, lokasi Gmaps-nya di mana, udah ketahuan. Unilever, saham terbuka juga, terus lokasinya di mana, emailnya di mana gitu ya. Nah ini ada saham nih, namanya DADA ya, muncul di algoritma gua, dicari tuh lokasinya warung ya, warung nggak jelas alamatnya gitu. Ini bukan barang baru sih, gue juga sebelumnya udah tahu. Bahkan suatu kali
gue ketemu seorang bandar lah ya gitu. Gue ketemu bandar. Nah bandar ini orang lepasan dari, ya maksudnya dia punya rekanan sama salah satu sekuritas gitu. Nah dia ngebantu sekuritas itu, dan ngebantu sekuritas itu khususnya untuk gimana nih caranya ngedapetin duit kan gitu kan, idenya bagaimana caranya ngedapetin duit. Nah dia sebagai pihak luar, si bandar ini biasanya membuat ngakali, kaget juga sih gue, ngakali bikin emiten gitu. Jadi nama-nama orangnya dicatut, terus mungkin memang ada lokasi usahanya, tapi di lobi, sehingga terus kemudian dibikin emiten gitu untuk dapetin dana masyarakat. Di Indonesia ya mungkin termasuk masih lemah juga kali pengawasan kayak gini nih gitu, karena yang ngakalin juga dapat perlindungan dari sekuritasnya gitu. Nah buat kayak gitu, terus kemudian gue pas lagi ngobrol-ngobrol gitu dibilang, Pak boleh nggak nama bapak dicatut gitu, dicatut nanti masuk jadi apa namanya, jadi salah satu direktur di perusahaan itu gitu, namanya dicatut aja, boleh nggak Pak gitu. Ngapain, dapat duit aja kagak, terus ngapain ya, waktu itu awalnya nggak ngerti nih, nggak kerja beneran tapi namanya kita dicatut gitu di untuk jadiin emiten gitu di sebuah perusahaan emiten gitu. Wah ini bodong nih, gue bilang. Gue langsung responnya cepet, gue bilang, wah tumben-tumbenan nih bandar ikut lagi ngobrol-ngobrol bareng kan nih, mungkin ngelobi-lobi kayak gini nih. Karena nanti ketika emiten itu jadi, ya duitnya bukan masuk ke perusahaan yang dibentuk itu, karena kan perusahaannya bodong. Nah jadi masuk ke, ya bisa ke bandar ini yang ngebentuk perusahaan ini kan gitu, bisa kan, nggak merasa bersalah juga, nggak ada tekanan juga, memang ngakalin aja gitu. Bisa juga bagi rezekinya sama sekuritas biar dapat pemasukan juga. Jadi pas gue denger kayak gini, gue jadi hati-hati banget sama saham-saham IPO. Walaupun, jadi biar ngerti ya teman-teman, kenapa gue nggak terlalu suka saham-saham IPO, karena kita harus nguji juga bukan hanya itu siapa, tapi kebenarannya gitu ya. Ya bukan hanya wah di situ cuma ditulis di sini apa, oh ini perusahaan ikan nih, ini ada perusahaan ini gitu, nggak hanya itu, bukan hanya di titik itu, tapi kebenaran dari emitennya itu sendiri sebenarnya ada apa enggak gitu. Dan kadang-kadang gue aja pas denger kayak gitu, gue aduh ngeri juga ya pasar modal nih ya, bisa orang-orang yang gak ngerti ini bisa ketipu gitu, bahaya banget ya. Gila ya, hujan angin ya masih sorry aduh, hujan anginnya kenceng banget nih. Ini hujannya bikin bete. Mau belok lagi, buset. Ini panjang ya ini ya, jalur atasnya LRT nih panjang banget, itu sampai velodrome. Nanti kalau dia belok berarti udah velodrome, dan kalau nanti udah belok berarti podcast gue sekian dulu. Jadi kalau bermain saham selalu hati-hati, sebenarnya sebaiknya invest saham sih ya. Ada temen kantor gue juga nunjukin pas waktu dia invest saham, ini saham-saham gue, waduh kasihan juga, banyak yang merah ya dibiarin, tapi juga banyak yang sahamnya yang gue lihat beberapa nggak berdividen sih. Cuman nggak apa-apa sih, itu pilihan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena pilihan. Karena ada dua, lagi-lagi ya, ada dua tipe orang yang menggunakan technical untuk trading,
jadi nunggu nanti sampai naik lagi. Ada orang-orang yang memang ngincernya invest jangka panjang, khususnya yang sambil walaupun dia jatuh dia sambil nunggu, tetap nunggu dividen gitu. Pinter-pinter atur uang, ya, muterin uang gitu. Sekali lagi, sebaiknya selain juga main saham, tips dari gua satu, lu juga harus punya backingan satu lagi di reksadana. Di reksadana saran gua reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Jadi dengan variasi reksadana, ketika lo memang lagi fokus untuk cari cuan di saham, paling enggak sebagian besar uang lo juga ada savingnya untuk ngamanin putarannya di reksadana. Dan hal ini yang tidak banyak orang tahu, sehingga banyak retail yang hanya bermain saham kemudian anjlok dan kemudian hilang dan kemudian nggak punya simpanan lagi gitu. Harusnya dipikirkan, orang hidup aja ada dana darurat, masa main invest aja kagak ada dana daruratnya gitu. Orang aja hidup sampai tua masih panjang mikirin dana darurat, masa lo main di saham lo nggak mikirin? Pasti deh perusahaan-perusahaan besar juga mikirin dana darurat, perusahaan-perusahaan sekuritas juga mikir tentang dana darurat mereka sendiri, nggak mungkin nggak dipikirin. Salam dari gua, Lembu Tambun.